Halo Sobat Tosanaji, apa kabar semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran, dan tentunya selalu diberi perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semua. Masih bersama saya Himawan Resi dalam channel saya Gombong Pusaka. Di sini saya masih akan membahas tentang makna dari filosofi perabot keris atau yang disebut dengan warangka. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Halo Sobat Tosanaji semua, saat ini saya akan membahas tentang makna dari Ri Cangkring. Nah, kata Ri Cangkring di sini itu terdiri dari dua kata, Ri dan Cangkring. Makna Ri atau arti Ri ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti adalah duri yang ada di pohon. Dan yang kedua artinya adalah tulang pada ikan yang berbentuk tajam. Sedangkan istilah cangkring itu adalah sebuah nama pohon yang hidup di daerah pesisir atau di sepanjang sungai. Pohon cangkring itu adalah keluarga dari genus Erythrina. Dan dia mempunyai duri di sekujur batangnya. Jadi ketika makna Ri Cangkring ini kita gabungkan, dia adalah berarti duri pada pohon cangkring. Sedangkan makna Ri Cangkring yang berkaitan dengan keris itu apa dan letaknya di mana? Ri Cangkring itu adalah terletak di bagian samping dari lata yang berbentuk seperti duri yang keluar dari sisi warangka. Tepatnya adalah di tengah-tengah ini adalah yang bernama Ri Cangkring. Ri Cangkring ini dalam perabot keris atau dalam warangka keris sendiri itu memiliki filosofi sebagai pundak atau istilahnya bahu. Kenapa dinamakan bahu? Berarti di sini ketika kita jabarkan secara luas, manusia itu diajarkan oleh leluhur kita harus mampu memikul semua tanggung jawab yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dalam hal ini, nilai-nilai tanggung jawab tersebut ketika kita jabarkan adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Nilai-nilai tanggung jawab ini adalah antara lain yang pertama yang diajarkan oleh leluhur kita adalah tanggung jawab manusia kepada Tuhan. Tentunya manusia adalah merupakan salah satu dari banyaknya bukti ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rasa tanggung jawab manusia sebagai ciptaannya kepada Tuhan adalah dengan kita selalu bersyukur dan kita menjaga semua nikmat yang telah diberikan kepada Tuhan kepada kita. Itulah bentuk dari nilai tanggung jawab manusia kepada Tuhan. Dan juga kita harus senantiasa untuk mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan Tuhan. Yang kedua adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Inilah nilai-nilai tanggung jawab yang diajarkan oleh leluhur kita dahulu. Tentunya dengan menanamkan sikap tanggung jawab pada diri sendiri, kita dapat mencerminkan karakter diri kita pribadi. Apa saja sih ibaratnya nilai-nilai tanggung jawab yang diajarkan oleh leluhur kepada kita tentang diri kita sendiri, yaitu diantaranya adalah menjaga diri sendiri dari hal-hal yang membahayakan.
Yang kedua adalah kita menjaga dari kebersihan diri kita sendiri, terutama juga kita menjaga kesehatan, menjaga keamanan, serta melaksanakan bentuk-bentuk tanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatan kita. Di sini kita diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri juga dengan cara melaksanakan apa yang sudah telah kita janjikan. Dan kita juga bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah kita pilih. Inilah nilai-nilai tanggung jawab yang diajarkan leluhur kita. Bagaimana cara kita itu untuk bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab kepada keluarga. Tentunya bertanggung jawab kepada keluarga adalah suatu cara untuk menjaga nama baik keluarga itu sendiri. Ya, antara lain dengan cara kita memelihara kenyamanan, keamanan dalam keluarga, lalu kita mematuhi aturan yang telah kita tetapkan bersama dalam suatu keluarga, dan yang paling penting adalah di sini kita bertanggung jawab terhadap keluarga itu adalah menciptakan suasana dan menjaga keharmonisan keluarga dengan cara kita saling menyayangi, kita saling menghormati, dan kita saling menjaga antara satu sama lain anggota keluarga kita. Dan nilai tanggung jawab yang keempat yang diajarkan oleh leluhur kita adalah tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Bagaimana cara tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara? Tentunya adalah dengan cara yang pertama adalah menjaga kesatuan dan persatuan bangsa kita. Yang kedua, kita harus mencintai tanah air dengan mencintai segala bahasa dan mencintai seni budayanya di dalamnya. Dan kita juga harus ikut melestarikan, ikut melindungi segala bentuk nilai-nilai budaya terhadap bangsa kita. Itulah suatu bentuk tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara. Tentunya kita pun harus di sini menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Begitu banyak, begitu kaya kita akan suku bahasa, akan budaya, akan adat. Semua itu bersatu pada Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang kita harus jaga, kita hargai, kita hormati. Nah, inilah makna daripada pundak tadi dari Ri Cangkring. Ketika kita artikan Ri Cangkring itu sebagai pundak atau bahu kita untuk memikul sebuah tanggung jawab, itulah makna-maknanya tadi. Sementara ketika kita lihat dari sisi Ri Cangkring ini, ketika kita memandangnya dari bentuk dia itu sebagai duri, tentu di sini itu melambangkan sebuah nilai atau sebuah simbol pertahanan. Biasanya duri itu adalah simbol-simbol juga dari pertahanan dari tumbuhan maupun hewan. Sementara ketika kita ditegaskan di dalam ricikan warangka ini, seolah-olah di situ terdapat sebuah istilah atau penekanan kata dari kata duri ini. Ketika kita memandangnya, berarti ada kata yang ditegaskan di sini. Seperti contoh yang saya ambil kata di sini, ketika kita melihat sebuah duri adalah kita itu tidak usah mengganggu, atau kita itu jangan mengganggu jika kita tidak ingin tertusuk dan terluka. Tentunya itu dari kata duri yang saya lihat. Nah, itulah makna-makna yang terkandung pada sebuah perabot keris atau warangka keris bagian-bagiannya. Masih banyak yang lain yang belum saya bahas. Saya rasa itu adalah pembahasan yang saya pandang daripada Ri Cangkring. Untuk selanjutnya tetap ikuti channel saya, dan saya selalu mohon dukungan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Salam Rahayu untuk semua, salam budaya untuk semua.